Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagaskara, mahasiswa dari Unimus Semarang, Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan motor stepper. Baik, pertama kita akan mulai dari pengertian motor stepper. Seperti namanya, motor stepper adalah jenis motor yang putarannya berdasarkan langkah step diskrit. Input data motor stepper berasal dari pulsa-pulsa digital, berbeda dengan motor DC konvensional yang bekerja berdasarkan komutasi pada komponen brush atau sikatnya. Berikut contohnya, gambarnya. Torsi dari motor stepper tidak sebesar motor DC, namun motor jenis ini memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam putarannya. Kecepatan gerak pada stepper dinyatakan dalam step per second atau jumlah step per detik. Baik, selanjutnya kita akan bahas konstruksi motor stepper. Bisa dilihat gambarnya. Stator pada motor DC terbuat dari logam yang terdapat belitan di sekelilingnya. Belitan ini tidak dililitkan pada seluruh bagian stator, namun dibelitkan secara individual pada gigi stator, sehingga lebih mirip motor brushless. Belitan inilah yang terhubung pada input dan diberikan pulsa digital. Sedangkan rotor pada stepper terbuat dari besi lunak atau dari batang magnet. Rotor akan merespon medan magnet pada belitan stator dan bergerak sesuai sudut stepnya. Motor stepper dapat diatur posisinya tanpa mekanisme umpan balik atau feedback. Pada dasarnya, motor stepper memiliki konstruksi yang sama dengan motor listrik pada umumnya, yaitu memiliki rotor dan stator. Perbedaannya adalah motor stepper tidak memiliki sikat karena putaran dilakukan dengan memberikan pulsa diskrit pada kumparan motor. Baik, berikutnya jenis motor stepper. Motor stepper ini memiliki beberapa kategori berdasarkan struktur motor dan statornya, dan juga berdasarkan sistem lilitan pada statornya. Nah, sekarang kita bahas yang berdasarkan struktur rotor dan statornya. Di sini dibagi tiga lagi, yaitu variabel reluctance VR, permanen magnet PM, dan juga stepper hybrid. Mulai yang pertama, kita bahas variabel reluctance VR. Stepper jenis ini merupakan jenis yang paling sederhana. Motor stepper VR terdiri dari motor besi lunak dengan beberapa gerigi dan dikelilingi oleh belitan stator. Stator sendiri terdiri dari beberapa belitan yang terhubung langsung dengan inputnya. Belitan inilah yang menentukan sudut step nantinya pada motor. Rotasi pada motor terjadi ketika gerigi motor ditarik ke kutub stator akibat dari pulsa digital yang diberikan. Pulsa digital membawa daya listrik sehingga menimbulkan medan elektromagnetik pada kumparan stator. Yang kedua, permanen magnet. Stepper ini menggunakan magnet permanen pada rotornya dan bekerja pada atrikan atau tolakan antara rotor dan stator elektromagnet. Tidak seperti variabel reluctance, tipe permanen magnet tidak memiliki gerigi pada rotornya. Sebagai gantinya, stepper PM permagnet menggunakan magnet dengan alternating north and kutub selatan dengan garis lurus yang sejajar dengan poros rotor. Kutub magnet pada rotor ini menghasilkan peningkatan intensitas flux sehingga torsinya lebih tinggi dibandingkan stepper tipe VR. Berikut bisa dilihat konstruksinya. Ada stator, ada winding, rangkaiannya, lilitan, rotor bagian selatan dan rotor bagian utara. Oke, selanjutnya stepper hybrid. Stepper hybrid adalah gabungan dari dua jenis stepper di atas, stepper magnet, permanen magnet, dan stepper variabel reluctance. Penggabungan jenis variabel reluctance dan permanen magnet bertujuan untuk memberikan daya maksimum dalam kemasan yang kecil.
Karena konstruksi yang digabungkan, maka harga dari stepper hybrid lebih mahal dari dua jenis lain. Namun stepper ini memiliki kombinasi sifat terbaik dari keduanya. Jenis hybrid memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal tingkat resolusi, torsi, dan kecepatan. Rotor dari stepper ini memiliki multi gerigi seperti tipe VR dan berisi magnet konsentrik aksial di sekitar porosnya. Stepper ini dapat menghasilkan sudut step yang tinggi antara 3,6 hingga 0,9 derajat per step. Artinya diperlukan 100 hingga 400 langkah untuk setiap putaran penuh pada motor. Bisa dilihat konstruksinya, gabungan dari tipe permanen magnet dan VR. Baik, berikutnya kita akan bahas jenis-jenis motor stepper yang berdasarkan sistem lilitan pada statornya. Di sini ada dua jenis, stepper unipolar dan stepper bipolar. Dari yang pertama, stepper unipolar. Stepper jenis ini terdiri dari dua lilitan yang memiliki cabang tengah atau center tap. Cabang tengah dari masing-masing lilitan terdapat bersatu ataupun terpisah, tergantung dari datasheet motor. Biasanya sih yang dijumpai adalah stepper unipolar dengan cabang tengah yang disatukan sehingga terdapat 5 input. Cabang tengah pada stepper ini dapat dihubungkan dengan ground atau VCC, fasa plus, tergantung dari spesifikasi pada datasheet motor dan driver yang digunakan. Sedangkan stepper bipolar tidak memiliki cabang tengah atau center tap. Jenis ini memiliki kelebihan yakni torsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan unipolar dengan ukuran yang sama. Motor stepper bipolar hanya memiliki 4 buah input, namun demikian untuk mengontrol motor jenis ini lebih rumit dibandingkan motor jenis bipolar. Untuk mengontrol stepper bipolar diperlukan sinyal digital yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya pada setiap lilitannya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan fluktuasi magnetik yang berubah-ubah sehingga rotor dapat berputar sesuai sudut stepnya. Berikut perbedaan diagram garis tunggal dari unipolar dan bipolar. Cara kerja motor stepper. Pada dasarnya, cara kerja motor stepper berbeda-beda tergantung pada konstruksi rotor dan stator serta sistem lilitan pada statornya. Namun setiap stepper digerakkan oleh pulsa digital yang diubah setiap waktu. Kecepatan sinyal pulsa digital atau lebih tepatnya frekuensi sinyal mempengaruhi kecepatannya. Semakin cepat frekuensi sinyal, maka semakin cepat pula RPM pada stepper. Sinyal digital ini dapat pula digunakan untuk menentukan posisi pada motor stepper. Misalnya saja, stepper dengan sudut step 1,8 derajat, maka untuk satu putaran penuh diperlukan 200 step, sehingga untuk setengah putaran stepper memerlukan 100 step dan untuk satu setengah putaran diperlukan 300 step. Hal inilah yang menjadikan stepper banyak dipakai pada mesin printer 3D dan CNC engraving. Sinyal digital yang diberikan pada rotor menghasilkan medan magnetik yang berinteraksi dengan rotor pada motor stepper. Hal ini menyebabkan motor bergerak dalam satu sudut stepnya dan bertahan sampai sinyal digital berikutnya. Berikutnya kita akan bahas kelebihan dari motor stepper. Yang pertama, sudut rotasi motor sebanding dengan pulsa input. Kedua, variasi kecepatan rotasi dapat dilakukan karena kecepatan sebanding dengan frekuensi pulsa input. Yang ketiga, kontrol loop terbuka, membuat motor lebih sederhana dan lebih mudah dalam pengontrolan. Yang keempat, motor memiliki full torsi standstill. Yang keenam, respon yang sangat baik untuk start, stop, maupun reverse. Yang ketujuh, sangat handal karena tidak ada brush atau sikat kontak di motor. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mencapai rotasi sinkron kecepatan rendah dengan beban yang langsung digabungkan ke poros motor. Nah, aplikasi dan penerapan dari motor stepper sebagai berikut. Peralatan yang pertama dapat digunakan di peralatan 3D printing.
Yang kedua roll printing, ketiga konsol gaming, keempat aktuator robotik, kelima mesin CNC milling, yang keenam mesin welding, ketujuh medical imaging, dan yang terakhir mesin tekstil. Sekian presentasi motor stepper dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.